mendapatkan keris sabu inten yang berusia sepuh. Begini cara perawatannya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini kita akan membahas dari sebuah keris ya. Sebenarnya ini baru saya dapatkan ya, dan kondisinya sedikit tidak terawat. Karena memang dari sekilas rancang bangun dan materinya cukup bagus, dan ini memang tangguh sepuh atau kuno, jadi memang saya ambil ya. Nah, kira-kira untuk perawatan awalnya, misalnya kalau belum sempat mewarangi seperti apa, nanti akan kita bahas ya. Dan ini kira-kira keris apa dan tangguh mana juga akan kita bahas sekilas. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung kita lihat ya. Nah, jadi ini adalah kerisnya ya. Kalau mungkin dari jauh situ teman-teman sudah mengira ya. Jadi ini memang terutama yang secara garis besar, jadi looknya agak kembo ya, tapi nggak sekembo keris-keris dari Jawa Barat ya. Jadi memang kalau di keris-keris di Mataram ke Timur yang memiliki look agak kembo atau nggak terlalu rengkol, itu sekitar ada yang di Blambangan, beberapa keris Blambangan dan di Tuban ya, tapi ini lebih ke Blambangan ya. Jadi kalau lihat bagian cor-corannya ya. Nah, untuk keris ini sendiri memang bagian atasnya ini memang pamornya cukup bagus ya, dan terlihat jelas karena memang tidak terlalu berkarat, dan ini memang bukan jenis pamor miring yang sering kita temukan di Blambangan, tapi ini jenis rumah ya. Karena memang kalau orang-orang di mindsetnya orang-orang kalau keris Blambangan itu selalu pamor miring, padahal ya nggak juga, karena empunya ada banyak dan nggak mungkin satu empu bikin pamor miring terus ya gitu ya. Yang terkenal di Blambangan memang empu pitrang, empu luwo dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk keris ini sendiri, ini bagian bawahnya ini agak berkarat ya. Jadi kalau tengah ke atas ini cukup bersih ya, dan membersihkan juga mudah karena kecil. Kalau yang bagian bawah agak tebal dikit ya. Untuk membersihkan karat, jadi kita awalnya, jadi kalau dapat keris-keris seperti ini, itu kita bersihkan karatnya ya. Kalau kita bisa mewarangi atau sudah istilahnya mahir mewarangi, jadi bisa langsung kita putihkan. Jadi membersihkan karatnya dengan diputihkan ya, ya pakai air jeruk kayak gitu ya, terus atau direndam air kelapa, baru setelah itu diwarangi ya. Tapi beberapa mungkin belum bisa mewarangi ya, atau nggak sempat mewarangi ya. Jadi kalau misalnya karatnya tidak terlalu tebal kayak ini ya, yang agak tebal dikit bagian bawah ya, saya cuma bersihkan pakai penghapus pensil ya. Setelah itu saya minyakin ya untuk sementara ya. Jadi paling tidak bilah ini tidak akan lebih berkarat ya. Karena kalau dibiarkan, kalau di bagian bawah ini itu lama-lama bisa menyebar ya, semakin luas ya, dan itu sangat disayangkan ya. Karena memang keris ini sendiri bisa dibilang cukup sepuh ya. Karena kalau lihat gonjonya, ini gonjo-gonjo sebelum era Mataram Islam ya. Jadi masih sebitron ya, masih lurus ya. Atau kayak irisan daun tal lah, atau sebitron tal ya. Dan ini juga belum ada tungkaan ya. Jadi memang ini sebelum Mataram Islam. Kemungkinan besar memang dari Blambangan ya. Cuma nanti setelah saya warangi, nanti mungkin akan saya bahas lagi ya, termasuk rancang bangun, materi, dan lebih detailnya. Jadi keris ini seperti apa ya. Nah, mungkin itu saja ya sekilas ya. Jadi kalau kita mendapatkan keris misalnya agak kurang kerawat gitu ya, ada karatnya, itu yang pertama memang dibersihkan karatnya ya. Tapi kalau karatnya tebal memang harus diputihkan ya, pakai air kelapa atau air jeruk nipis itu ya. Tapi kalau misalnya nggak terlalu tebal, cukup pakai penghapus saja ya, dan minyak pusaka yang tepat tentunya. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk lebih detailnya tentang bilah keris ini langsung saja kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail bilah kerisnya ya. Ini bagian cor-corannya ya. Jadi memang kondisinya waktu saya dapatkan yang bagian cor-coran ini karatnya paling banyak ya dibandingkan yang tengah ke atas ya. Kalau tengah ke atas karena cuma tipis-tipis ya, jadi dibersihkan pakai penghapus pensil itu sudah bisa yang tengah ke atas itu ya. Nah, jadi pamornya pun juga sudah kelihatan ya. Jadi ini sebenarnya pamor wosing putah ya. Tapi mungkin kalau diwarangi lagi, diwarangi ulang, mungkin akan lebih bagus lagi ya, terutama untuk menutup bagian yang kena karat ini ya. Kalau ini memang sebaiknya
warangi ulang ya yang bagian bawah ini ya, karena memang karatnya pun dibersihkan pakai penghapus masih belum bisa ya. Dan ini adalah memang salah satu keris look 11 yang sangat populer ya. Ini adalah keris dengan dapur sabu inten ya, dan kebetulan usianya memang sepuh ya. Dan mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Kasusu arso weruh cahyaning hyang kiniro den kaweruh ngarep-arep huruf arso den kurebi. Tergesa-gesa ingin mengetahui, cahaya Tuhan dikira dapat diketahui, mengharapkan hasil akan dikuasai.